Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke sesi 6. Sebelum kuliah kita awali dulu dengan berdoa agar kuliah berjalan dengan lancar pada hari ini. Baik, saya minta tolong untuk PJ kelas Mbak Fani untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan Mbak Fani. Baik. Doa tidak pernah dicukupkan. Baik, terima kasih Mbak. Kita lanjutkan untuk pengecekan kehadiran untuk daftar presensinya. Semua sudah presensi ya? Hari ini ada. Hari ini yang tidak masuk. Oke, semua masuk semua. Baik. Baik, kita akan lanjutkan ke materi ya, teman-teman semua. Sebelum ke materi, mungkin kita review dulu untuk materi yang sebelumnya ya. Jadi hari ini kita mau ngapain? Teman-teman bisa buka di RPS-nya ya. Baik, hari ini sesuai dengan RPS ya, RPS yang ada di depan nih. Nah, di sini teman-teman masuk ke sesi 6 ya. Di sesi 6 ini materinya kita masuk di jurnal penyesuaian. Kemarin kita sudah belajar jurnal penyesuaian, jadi reason atau alasan kenapa kok dilakukan penyesuaian, kemudian tipenya. Kemarin tipenya ada berapa? Dua. Tipe umumnya ada dua. Satu ada deferral, yang kedua ada accrual. Deferrals artinya kemarin apa? Kasnya dibayar terlebih dahulu, kemudian baru diikuti revenue, pendapatan atau expense-nya. Kalau accrued ya pendapatan atau bebannya terjadi lebih dahulu baru diikuti dengan pembayaran kasnya di belakang ya. Kemarin kita sampai di situ materinya. Nah, jadi untuk sesi 6 ini nanti kita masih membahas jurnal penyesuaian ya. Kemudian kita akan mendiskusikan kasus yang kemarin saya berikan ke teman-teman ya. Jadi kita pembelajarannya berbasis kasus, kita akan diskusikan dengan anggota kelompok. Kemudian di akhir sesi kita akan ada kuis atau evaluasi untuk melihat kemampuan teman-teman membuat jurnal penyesuaian. Begitu. Nah, sesuai dengan RPS ini untuk bobot pembelajaran kemarin dan hari ini itu kita penilaiannya nanti di bobot 14%. Begitu ya. Oke. Kita akan lanjutkan untuk materinya. Ini untuk desain pembelajaran pada hari ini. Kita masuk ke materi. Baik. Sesuai dengan RPS kita masih menggunakan referensi bukunya Pak Kiso ya. Ya, kemudian masih di bab 3. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, explain the time period assumption. Kemarin sudah kita pelajari bersama ya. Kemarin ada periodisasi. Nah, kalau laporan keuangan itu harus dibuat per period. Ada quarterly, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada monthly, kemudian ada ada tahunan ya, ada tahunan. Kemudian ada basis accrual. Kemarin teman-teman sudah bisa membedakan basis kas dengan accrual basis itu bedanya seperti apa. Kalau accrual basis berarti dicatat pada saat terjadinya. Kalau kas berarti ya kas masuk dan kas keluar. Lihat kasnya. Kalau ada kasnya baru dicatat, kalau tidak dicatat. Kemudian yang berikutnya, kenapa kok perlu jurnal penyesuaian? Nah, karena ada penjelasan yang nomor 1 dan nomor 2, maka diperlukan jurnal penyesuaian. Nah, ada major type atau tipe-tipe penyesuaian ada 2, tadi teman-teman sudah sebutkan, ada deferrals dan accruals. Kemudian berikutnya kita akan menyiapkan jurnal-jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir, jadi bab 3 nanti isinya selain jurnal penyesuaian, kita sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Jadi siklusnya kalau kemarin sudah belajar awal identifikasi transaksi, kemudian dimasukkan ke dalam jurnal, proses recording, identifikasi transaksi masukkan ke dalam record, jurnal sampai dengan membuat neraca saldo, kemudian bab 3 penyesuaian. Nah, nanti dibuat neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian dibuat
laporan keuangan. Jadi laporan keuangan dasarnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, betul. Begitu, kita akan lanjutkan ya. Nah, ini untuk konsep mapnya atau peta konsepnya. Untuk kotak yang pertama kita sudah pelajari. Untuk kotak yang kedua juga kita sudah pelajari. Nah, kemudian untuk kotak yang ketiga, nah ini kita akan pelajari hari ini. Nah, untuk yang kotak kedua belum selesai ya teman-teman. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa tipe deferrals, terutama yang deferrals, itu ada dua pendekatan yang bisa dipakai. Nah, yang di depan kemarin, di bagian depan yang sudah dijelaskan adalah tipe deferrals dengan pendekatan aset. Atau dulu teman-teman sebutnya pendekatan raca, betul. Nah, sekarang kita akan melihat, teman-teman kalau cek di bukunya, itu di bagian belakang, di bagian appendix, itu ada. Jadi pencatatan tipe deferrals selain menggunakan pendekatan aset itu juga menggunakan pendekatan laba rugi. Nah, silahkan teman-teman bisa cek di bagian appendix di belakang ya. Yang ini ya, ini tipenya kemarin sudah kita pelajari tipenya. Nah, ini di bagian appendix. Jadi di sini judulnya Alternative Treatment of Prepaid Expense and Unearned Revenue. Jadi tipe 2 ini kan kemarin deferrals. Nah, untuk pencatatan dua tipe ini itu bisa menggunakan alternatif pendekatan yang lain, yaitu pendekatan laba rugi. Kalau laba rugi isinya apa? Akunnya. Pendapatan dan beban, ya, revenue and expense. Berarti ketika nanti melakukan pencatatan pertama kali itu tidak diakui sebagai aset, tetapi diakui sebagai pendapatan atau diakui sebagai beban. Konsepnya seperti itu ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat ya. Nah, dia bilang di sini some companies use an alternative treatment for prepaid expense and unearned revenue. Beberapa perusahaan itu tidak mencatat adanya prepaid kemarin misalnya contohnya beban dibayar di muka, tidak dicatat sebagai beban dibayar di muka, tidak dicatat sebagai aset, tetapi dicatat sebagai beban. Begitupun unearned. Jadi kalau ada kas yang kita terima tetapi pendapatannya belum dilakukan, berarti kan pendapatan diterima di muka. Kemarin kita catat sebagai utang. Karena apa? Karena pendekatannya neraca atau di laporan posisi keuangan diakui sebagai utang. Tapi ada beberapa perusahaan yang tidak mengakui itu sebagai utang, tapi mengakui sebagai apa? Mengakui sebagai apa? Revenue atau pendapatan. Ya, jadi dia bilang seperti ini. Some company use an alternative treatment for prepaid expense and unearned revenue. When a company prepay an expense, it debit that expense account. Jadi ketika ada sewa dibayar di muka, saya membayar asuransi selama 1 tahun atau teman-teman membayar sewa kos selama 1 tahun. Teman-teman tidak mencatat sebagai sewa dibayar di muka, boleh tidak? Boleh. Teman-teman langsung mengakui itu sebagai beban sewa pada kas, boleh. Debitnya beban sewa, kreditnya kas. Berarti pendekatan yang dipakai adalah pendekatan laba rugi. Boleh nggak? Boleh. Kemudian yang kedua, when a company receive payment for future service. Jadi kalau misalnya saya terima kas, tetapi saya belum melakukan pekerjaan, berarti kan harusnya saya punya utang. Nah, harusnya kalau kemarin dengan pendekatan neraca diakui sebagai unearned revenue atau pendapatan diterima di muka sebagai utang. Tapi kalau saat ini tidak, pendekatan ini diakui sebagai pendapatan. Ya, seperti itu. Jadi pengakuan pertama kali, bedanya di situ. Pengakuan pertama kali dicatat sebagai apa? Ya, ini contoh transaksinya. Ya, di sini ada Pioneer Advertising, purchase supplies on Oktober 5. Ya, di tanggal 5 Oktober. Ini membeli perlengkapan 2.500. Dia di sini disampaikan bahwa N debited. Jadi yang dicatat ketika membeli perlengkapan bukan perlengkapan, tapi yang dicatat apa? Advertising supplies expense. Berarti yang dicatat apa? Beban perlengkapan. Maka ketika menjurnal dicatatnya ya beban perlengkapan saya catat. Bentar ya. Nah, di sini saya catat ketika menjurnal pertama kali pembayaran, saya catat beban perlengkapan kas.
Jumlahnya berapa di situ? 2000. Nah, 2500. Jadi pertama kali mencatat di beban, bukan perlengkapannya. Kemudian bagaimana saya membuat jurnal penyesuaian? Kalau jurnal penyesuaian itu tetap pada definisinya. Artinya apa? Oh, beban perlengkapan artinya yang sudah dipakai. Perlengkapan karena dia aset berarti sumber daya yang belum dipakai. Ketika saya membuat adjusting, saya mengembalikan ke definisi tadi. Apakah betul semua yang saya beli 2.500 itu apakah semua sudah saya gunakan? Nah, kalau belum berarti saya harus menyesuaikan. Kalau semua sudah saya gunakan, saya tidak perlu melakukan penyesuaian. Tapi kenyataannya di transaksi dia bilang di situ, what if an inventory? Bagaimana kalau misalnya ternyata perlengkapan remainnya, perlengkapannya masih 1.000. Berarti kan perlengkapannya masih 1.000 ya. Berarti yang sudah dipakai berapa? 1.500. Artinya apa? Dari 2.500 yang 1.000 itu masih menjadi perlengkapan, yang 1.500 ini menjadi beban. Nah, kalau saya masukkan di buku besar, di sini beban perlengkapan, di sini beban perlengkapan kan 2.500. Padahal yang terpakai berapa? 1.500. Harusnya nyatetnya sekian tapi dicatat sekian. Berarti saya perlu menyesuaikan, saya perlu adjust. Bagaimana saya mengadjust? Berarti kan 2.500 ini harus dikurangkan 1.000. Harus dikurangkan 1.000 untuk menjadi 1.500. Berarti ini yang dimasukkan ke penyesuaian. Beban dikredit berarti beban bertambah atau berkurang? Berkurang. Bebannya dikredit, munculkan ini karena masih ada perlengkapan yang tersedia. Perlengkapan jumlahnya berapa? Seperti ini. Kalau saya posting, saya masukkan beban perlengkapan, saya masukkan 1.000, perlengkapan 1.000. Nah, di buku besar akan terlihat perlengkapan 1.000, beban perlengkapannya 1.500. Ini pendekatan laba rugi. Coba teman-teman bandingkan dengan yang kemarin. Ini saya selesaikan dulu untuk jurnalnya, sama ya dengan yang saya jurnal. Perlengkapan, beban perlengkapan, sama ya? Ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan kalau menggunakan alternatif metode yang pertama kemarin. Menggunakan metode ya neraca atau dicatat sebagai aset. Ketika saya beli, saya jurnal apa? Perlengkapan berapa? 2.000. Kemarin jurnal penyesuaian untuk pendekatan aset berarti gimana? Asetnya berkurang karena dipakai, bebannya bertambah. Nah, kalau informasinya yang dipakai 1.000 berarti asetnya masih berapa? 1.000. Kalau yang dipakai adalah 1.000, yang dipakai 1.000. Kalau sisanya 1.000, di situ kan sisanya 1.000 toh. Saya punya 2.500, sisanya 1.000. Berarti yang jadi aset berapa? 1.000. Yang dipakai berapa? Yang dipakai saya punya 2.500, misalnya pensil. Terus sekarang saya cek pensilnya masih 1.000. Yang dipakai berapa? 1.500 yang dipakai. Artinya yang dipakai jadi apa? Berarti beban itu dari 2.500. Ada penghapus ya. Dari 2.500 yang ini aset ya. Yang 1.000 karena masih ada, masih menjadi aset. Yang 1.500 karena sudah terpakai berarti menjadi menjadi beban. Berarti kalau saya punya aset 2.500, harusnya 1.000, asetnya berkurang berapa? 1.500. Jurnalnya jadi seperti ini. Nah, ketika saya posting ke buku besar ya,
Sebelum dilakukan penyesuaian, saya catat perlengkapan 2.500 seperti ini jurnal yang ini. Kemudian jurnal penyesuaiannya ini muncul beban perlengkapan. Berapa beban perlengkapan di sini? 1.500. Perlengkapan di kredit 1.500. Jadi perlengkapannya berapa saldonya? 1.000. Nah, coba teman-teman bandingkan. Mau menggunakan pendekatan aset maupun mau menggunakan pendekatan laba rugi, coba dilihat buku besarnya. Beban perlengkapan sama 1.500, asetnya sama 1.000. Jadi mau pakai pendekatan aset maupun mau pakai pendekatan laba rugi, itu akan menghasilkan informasi yang sama setelah dilakukan penyesuaian. Ya, baik, tadi setelah penjelasan terkait dengan alternatif pencatatan yang lain selain menggunakan pendekatan aset, ya ini kita baru masuk ke prepaid. Mungkin ada dari teman-teman yang mau ditanyakan, silahkan, ada? Silahkan Mbak, bisa menyebutkan nama kemudian mengajukan pertanyaannya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Fauziah Noma. Mohon maaf izin bertanya Ibu. Selain contoh tersebut, apakah ada contoh transaksi lain untuk metode pendekatan beban dan neraca dan laba rugi? Baik, terima kasih Mbak Aisyah, silahkan duduk kembali. Baik, tadi ada pertanyaan dari Mbak Aisyah terkait dengan jenis ya. Jenis, ada transaksi lain nggak sih Bu selain perlengkapan gitu? Ada nggak? Oh, kita masuk di prepaid dulu ya, contoh di prepaid. Berarti semua akun prepaid itu penyesuaiannya sama. Kemarin akun prepaid ada apa saja? Prepaid expense. Contohnya ini kan perlengkapan. Terus ada lagi apa? Rent misalnya. Saya contohkan sewa misalnya. Misalnya sewa dibayar di muka, itu kan prepaid, ya kan? Sewa dibayar di muka itu berarti saya bayar dulu, baru nanti saya menempati sewanya tadi, beban atau konsumsinya terjadi di belakang. Berarti bagaimana? Oh, berarti kalau menggunakan metode pendekatannya aset, di awal saya catat sewa dibayar di muka. Sama dengan di sini, saya catat sewa dibayar di muka. Misalnya 12 juta ya, 12 juta. Kemudian jurnal penyesuaiannya gimana kemarin? Sama, semua akun prepaid kalau pendekatannya aset pasti dijebet beban, asetnya berkurang ya. Kemarin kan simpulannya seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena asetnya telah dipakai. Saya punya aset, asetnya dipakai, berarti asetnya pasti berkurang. Yang dipakai jadi beban. Jadi pasti muncul beban sewa, sewa dibayar di muka. Sebesar yang kita pakai. Kalau kita menempati 1 bulan, sewanya 12 bulan, berarti 1 juta, 12 juta, tadi kan 12 juta, dibagi 12 bulan. Kalau saya pakai 1 bulan di sini 1 juta. Contoh ya. Ini 12, di sini 1. Berarti di sini 12, di sini 1, berarti masih 11. Bebannya 1. Ini pendekatan aset. Bagaimana kalau pendekatannya kita ubah menjadi pendekatan laba rugi? Jadi kalau pendekatan laba rugi, pertama kali dicatat sebagai beban sewa. Beban, bukan sewa dibayar di muka. Beban sewa berapa pertama kali dibayar? 12. Jurnal penyesuaiannya, berarti ini ya. Munculkan aset. Aset berarti yang belum kita pakai. Munculkan beban. Beban yang sudah kita pakai. Nah, benar nggak dari 12 ini sudah kita pakai semua? Tidak, baru dipakai 1 bulan. Berarti masih ada berapa? 11 bulan. Yang 11 bulan tadi jadi aset. Berarti di sini perlengkapannya masih 11 kan? Bebannya berkurang 11. Nah, kalau saya posting berarti perlengkapan 11. Bebannya tadinya 12 dikurang 1, jadi dikurang 11, mohon maaf, ini dikurang 11 ya di sini, berarti jadi 1. Nah, coba teman-teman bandingkan. Sama, perlengkapannya 11, pakai pendekatan aset, pendekatan laba rugi juga 11, beban perlengkapannya 1. Beban perlengkapan, beban sewa 1. Kemudian di sini juga beban sewanya berapa tadi? 1. Jadi sama, semua tipe prepaid itu kalau menggunakan
pendekatan laba rugi berarti jurnalnya semua sama. Memunculkan aset, mengurangkan beban. Ya, sebesar apa? Sebesar beban yang terpakai. Jadi kembali ke definisi. Beban ya beban, berarti sesuatu yang sudah terpakai, aset ya yang belum terpakai. Jadi semua sama. Pasti dikoreksinya aset debit, kreditnya adalah beban. Kalau menggunakan pendekatan laba rugi. Kalau menggunakan pendekatan aset, maka jurnal penyesuaiannya mengakui beban, mengkreditkan aset. Nah, ini simpulannya nih di belakang nih. Nih. Sama ya. Jadi memunculkan kalau pertama kali dicatat sebagai aset nih di per chapter di depan, maka jurnal penyesuaiannya aset bertambah. Kemudian ini untuk jurnal penyesuaiannya pertama kali diakui sebagai aset, maka beban bertambah, aset berkurang. Kalau pendekatannya laba rugi dibalik, advertising supplies mengakui aset, mengurangi beban, tetapi tetap kembali ke definisi untuk jumlahnya. Beban berarti yang sudah terpakai. Kalau pertama kali diakui sebagai beban berarti mengurangkan jumlah beban. Begitu. Jadi semuanya sama, penyesuaiannya sama. Perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Bahkan untuk aset tetap, kemarin kan juga tipenya adalah prepaid. Tapi kalau aset tetap itu jarang dilakukan mengakui akumulasi penyusutan atau beban penyusutan dulu gitu jarang. Walaupun tipenya prepaid. Nah, hanya hal-hal tertentu misalnya tadi perlengkapan bisa, sewa dibayar di muka bisa, asuransi juga bisa. Begitu? Mbak Fauzia, ada yang mau ditanyakan? Kalau misal pendekatan laba rugi tadi kan nominalnya dicatat sebesar beban yang dipakai. Kalau neraca tadi nominalnya sebesar apa, Bu? Sebesar apanya? Pada saat penyesuaian atau pada saat awal? Pada saat penyesuaian. Pada saat penyesuaian ya kembali ke definisi. Beban ya sudah terjadi, perlengkapan ya yang masih ada. Misalnya yang diketahui ini kan, misalnya ya pendekatan beban ini kan yang diketahui beban, ya kan? Untuk menyesuaikan, kita kembali ke definisi, beban adalah sesuatu yang dikonsumsi. Berarti dari 2.500 ini, apakah semuanya sudah jadi beban, sudah dikonsumsi semua? Belum. Berapa yang belum? Nah, yang belum munculkan aset. Jadi bukan masalah ini dikurang, ini bukan, tetapi logika kembali ke definisi. Beban yang dipakai, perlengkapan yang masih ada, ini pun sama. Karena pertama kali dicatat sebagai aset, berarti untuk membuat jurnal penyesuaian, apakah ini semua masih menjadi aset? Oh tidak. Kenapa? Karena ada aset yang terpakai. Ya, yang terpakai jadi beban. Jadi masalah jumlah itu menurut saya tidak masalah asal kita tahu definisinya tadi. Baik teman-teman semua, tadi untuk materinya hari ini sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Nah, kita akan diskusi terkait dengan kasus yang kemarin saya berikan ya. Sebelum kita diskusi, sambil teman-teman bisa menata kursinya sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, teman-teman kemarin saya pas sesi awal ada game ya, ada permainan atau media yang teman-teman buat. Nah, silahkan untuk PIC-nya, Mbak Fani untuk sesi hari ini siapa PIC-nya? Kelompok 8. Silahkan kelompok 8 bisa menyiapkan untuk gamenya atau supaya nanti diskusinya juga fun ya, tidak tegang. Walaupun ini mata kuliah pengantar akuntansi, tetap teman-teman harus semangat. Silahkan teman-teman yang bertugas bisa menyiapkan diri. Selamat pagi semuanya. Oke, jadi kami dari kelompok 8 akan kita akan melaksanakan game. Dan kita ini pakai konsep truth order. Jadi untuk peraturannya sendiri, jadi di sini itu ada yang pertama ada truth. Truth ini kita menggunakan model soal pernyataan benar dan salah.
Jadi pemain akan diberikan 2 pernyataan di mana pemain harus menjawab apakah pertanyaan tersebut benar atau salah. Dan di sini pemain akan mendapatkan 2 poin, tambahan 2 poin. Lalu untuk dare, kita akan menggunakan model soal uraian. Jadi pemain akan diberikan 1 pertanyaan di mana pemain harus menjawab dan menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan jika jawabannya benar, akan diberikan tambahan 2 poin. Lalu juga ada bom, di mana bom ini adalah salah satu jebakan. Dan ketika pemain mendapatkan bom pada spin, maka pemain akan mendapatkan pengurangan poin. Dan juga giliran permainannya telah berakhir. Lalu ada stop. Stop ini pemain berarti telah kehilangan kesempatannya untuk bermain. Dan tidak mendapatkan poin ya guys. Terus ada kartu spesial. Kartu spesial ini pemain mendapatkan poin tambahan secara cuma-cuma. Dan poinnya itu 3 poin. Dan yang terakhir ada take or throw. Nah, di take or throw ini pemain diberikan kesempatan untuk memilih truth atau dare. Jika pemain gagal untuk menjawab soal dengan tepat, maka pemain berhak melempar soal tersebut kepada pemain yang lain. Jadi dalam kelompok yang lain gitu. Dan poin akan ditambahkan kepada pemain yang dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Dan poinnya itu bertambah 2 poin. Ya teman-teman, setelah tadi kita bermain, teman-teman sudah fresh kembali. Nah kita mulai untuk sesi diskusi atau pembahasan kasus yang kemarin saya berikan. Kemarin ada 2 kasus, E34 dan E35. Kita bahas dulu yang E34. Seperti biasa, nanti saya akan tunjuk 1 kelompok dan teman-teman 1 orang dalam kelompok, nanti teman-teman menjelaskan. Kita mulai dari yang soal E34 ya. Di soal E34, di situ ada sebuah kejadian. Teman-teman saya minta untuk mengidentifikasi kejadian nomor 1 sampai dengan kejadian nomor 11 itu tipe penyesuaian yang apa. Ya, kita mulai dulu untuk transaksi yang pertama. Jadi kemarin tipe penyesuaian ada prepaid, ada unearned, ada accrued expense dan accrued revenue. Nanti teman-teman sebutkan ya untuk jawabannya itu apa, kenapa kok disebut itu gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, transaksi nomor 1 yaitu Yilmaz mengumpulkan 1.750 dari customer atas jasa yang telah disediakan di tahun 2018. Jadi customernya menerima uang dulu di 2017, jasanya baru diserahkan di tahun 2018. Ya, silahkan kelompok 7 bisa menjawab untuk transaksi nomor 1 itu masuk apa? Silahkan. Baik Bu, izin menjawab. Untuk nomor 1 itu termasuk transaksi unearned revenue. Karena pada transaksi tersebut, Zilmas mengumpulkan 1.750 dari pelanggan pada tahun 2017 untuk layanan yang akan dilakukan pada 2018. Jadi itu menerima pendapatan, tetapi kita belum melakukan jasa tersebut. Jadi masih menjadi kewajiban kita untuk memenuhi jasa tersebut. Baik, terima kasih kelompok 7. Oke, baik, kita masuk ke sesi terakhir yaitu evaluasi ya untuk hari ini. Sesuai dengan RPS yang tadi yang saya sampaikan di awal, teman-teman hari ini ada kuis. Kuisnya terkait dengan jurnal penyesuaian. Silahkan untuk catatannya, jadi jurnal aja. Saya pengen tahu teman-teman dari tadi yang saya jelaskan di awal sampai dengan sekarang itu sudah paham atau belum. Jadi silahkan coba catatannya dimasukkan dulu ke dalam tas. Silahkan dimasukkan ke dalam tas. Kemudian saya akan bagi untuk lembar jawabnya. Baik, untuk sesi pembelajaran hari ini di sesi 6, jadi 5-6 sesuai dengan RPS kita sudah mempelajari. Jadi tujuan pembelajarannya 1 sampai 7 semuanya sudah kita pelajari ya teman-teman semua. Mulai dari alasan penyesuaian, jenis-jenis penyesuaian sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Nah, untuk sesi minggu depan kita lanjut ke siklus akuntansi jasa yaitu completing atau penyelesaian siklus. Dimulai dari kertas kerja sampai dengan nanti jurnal penutup. Mungkin itu untuk sesi pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.